Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ayyu dzambin a'dhamu indallah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar, kata beliau, adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu. Ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana dosa syirik di sisi Allah SWT, dan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu bagaimana gigihnya beliau di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Beliaulah yang telah memecah berhala dan telah rela mengorbankan dirinya untuk tegaknya agama Allah SWT. Beliau mengatakan, berdoa kepada Allah SWT, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Beliau mengatakan, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku, anak-anakku dari menyembah berhala." Beliau takut apabila dirinya dan juga keluarganya terjerumus di dalam apa yang dinamakan dengan dosa syirik ini. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana bahayanya dosa syirik. Dan di antara bahaya syirik ini, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama, bahwasanya syirik ini adalah perkara yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Padahal Allah SWT dialah Al-Ghafur, Allah SWT dialah Ar-Rahim. Akan tetapi apabila sudah dimaksiati dengan sebuah dosa yang dinamakan dengan syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampuni. Apabila seseorang meninggal dunia dan dia membawa dosa syirik ini dan belum bertobat dari dosa syirik ini, kemudian di akhirat bertemu dengan Allah SWT, maka Allah tidak akan mengampuni. Ya, Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya. Man laki Allah yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan tentang bahaya syirik yang wajib bagi kita untuk takut dari dosa syirik ini. Kemudian di antara bahaya syirik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya dosa syirik ini membatalkan amalan, menggugurkan amalan seseorang yang sudah ditumpuk-tumpuk, yang sudah dikumpulkan. Apabila dia melakukan perbuatan syirik, khususnya syirik besar, maka akan membatalkan seluruh amalan tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan batalah amalanmu dan sungguh engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena dia sudah bersusah payah beramal soleh di dunia, siang dan malam dia mengumpulkan amalan sedikit demi sedikit, kemudian dia melakukan kesyirikan yang membatalkan amalannya, sehingga nanti kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah SWT mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah SWT akan mengharamkan atasnya surga. Diharamkan oleh Allah. Dan siapa yang memiliki surga? Dialah Allah SWT yang memiliki surga dan isinya. Apabila Allah mengharamkan bagi seseorang surga, maka kepada siapa dia akan meminta? Allah haramkan ya surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, selama-lamanya di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar,
dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan para pemirsa sekalian tentang bahaya dosa syirik ini. Oleh karena itu para ulama yang mereka mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul dari dulu sampai sekarang, tidak henti-hentinya mereka mengajak manusia untuk bertauhid, mengingatkan mereka tentang kesyirikan dan macam-macamnya, mengingatkan mereka tentang bahaya syirik. Tidak lain semua itu karena sayang mereka kepada umat, supaya mereka tidak terjerumus di dalam dosa yang paling besar yang dinamakan dengan syirik kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan juga umat Islam ya untuk senantiasa menjaga tauhidnya kepada Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.